الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid, yang insyaallah tema yang akan kita sampaikan adalah tentang mahabbatullah, tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pengarang kita sesungguhnya tidak ngasih tema, hanya menulis ayat dan ayat itu jadi tema, yaitu ayat yang berbunyi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah andada, sebagai sekutu-sekutu, yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Maka boleh kalau kita namai temanya adalah tema tentang mahabbah, cinta atau cinta kepada Allah. Jadi bagian daripada mentauhidkan Allah adalah kita harus mencintai Allah lebih dari cinta kita kepada selain Allah. Cinta kita kepada Allah di atas cinta kepada segalanya. Itu tuntutan tauhid kita. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 165 yang kita baca tadi. Allah mengatakan, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada." Dan di antara manusia ada segolongan orang yang menjadikan selain Allah sekutu-sekutu. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu kahubbillah, sama seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman, cintanya kepada Allah lebih. Orang-orang beriman cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada selain Allah. Berarti kalau ada orang cintanya kepada selain Allah, kepada sekutu, sama seperti cintanya kepada Allah, masalah enggak? Coba, kan Allah mengatakan, dan di antara manusia ada segolongan orang yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu sama cintanya seperti cinta kepada Allah. Jadi 50-50. Mencintai sekutu 50%, mencintai Allah 50%, dibagi dua, sama rata. Ayat berikutnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalimat berikutnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah, cintanya kepada Allah lebih, maksudnya daripada cinta kepada selain Allah. Itu orang beriman. Seperti itu, orang beriman itu mencintai Allah lebih daripada mencintai selain Allah. Berarti kalau ada orang mencintai selain Allah sama seperti cintanya dengan Allah, masalah iman. Berarti bermasalah keimannya kan? Karena orang beriman itu harusnya cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada selain Allah. Nah, ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan berarti cinta kita kepada Allah, iman kita itu menuntut kita agar cinta kepada Allah itu lebih daripada cinta kepada sekutu. Dan cinta kepada selain Allah itu tidak dilarang sebenarnya. Ya. Orang boleh cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada dunia, cinta kepada harta, boleh, tidak dilarang. Karena itu manusiawi. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika menjadikan cintanya kepada itu semua lebih daripada cintanya kepada Allah. Sama saja nggak boleh, apalagi lebih cinta kepada itu semua daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mu'allif mengatakan dasar setiap amal atau ibadah itu pasti adalah cinta. Ya. Orang melakukan apapun karena cinta.
baik karena cinta kepada zat yang dia lakukan atau karena cinta kepada sesuatu di balik zat yang dia lakukan itu. Ada orang cinta makanan karena makanannya enak. Ada orang cinta obat bukan karena obatnya, tapi karena apa? Kesembuhan di balik obat itu. Nah, pasti orang melakukan sesuatu, memilih sesuatu itu pasti dasarnya adalah cinta. Maka beribadah kepada Allah dasarnya itu pasti cinta. Dasarnya adalah cinta, dan itu yang ingin dikehendaki di dalam tema ini, bahwa kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita bangun atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mendasarkan ibadah kita atas dasar cinta, itu akan membuat kita lebih semangat, lebih menikmati ibadah, lebih fokus dan lebih khusyuk, lebih ada keseriusan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, lebih semangat mana, sholat apa makan padang lauk rendang? Ya, lebih semangat mana? Logikanya kita beribadah kepada Allah kalau benar-benar atas dasar cinta yang dituntut oleh iman, harus bahkan melebihi semangat makan nasi padang mestinya. Kan tuntutan tauhid seperti itu. Cinta kita kepada Allah harus lebih di atas cinta kepada yang lain. Mestinya seperti itu Pak tuntutannya. Cuma kita semuanya mungkin berusaha berupaya untuk sampai ke sana. Ya, saya tidak ingin mengatakan kita berbuat syirik ketika lebih senang makan nasi padang daripada senang sholat. Saya nggak berani mengatakan kita musyrik, tidak. Tapi paling tidak kita mengakui kekurangan kita dan menyempurnakan agar cinta kita kepada Allah lebih di atas cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diukur dari kesempurnaan tauhid masih jauh Pak. Masih jauh. Kita seringkali lebih semangat melihat duit daripada semangat melihat adzan atau mendengar adzan. Ya. Lebih semangat melihat duit daripada semangat mendengar adzan. Enggak usah munafik lah. Kita semua manusia itu punya tabiat seperti itu. Dan ini yang harus kita rubah, kita arahkan kepada yang lebih baik, yaitu mentauhidkan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sempurna. Di antara bentuknya adalah lebih cinta beribadah kepada Allah, lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wal mahabbatu tanqasimu ila qismain. Cinta itu terbagi dua. Yang pertama mahabbatu ibadah. Cinta bentuknya ibadah. Nah ini cinta yang sebenarnya khusus untuk Allah, cinta Allah. Ada cinta yang sebenarnya bukan ibadah dia, aslinya dia bukan ibadah, ya, yaitu cinta kepada selain Allah. Jadi cinta dibagi dua, ada cinta yang bentuknya ibadah, cinta yang bentuknya bukan ibadah. Cinta yang bentuknya ibadah adalah cinta kepada Allah, khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang bentuknya bukan ibadah itu cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cinta dalam bentuk pertama itu adalah ketika seseorang memberikan kerendahannya, sifat mengagungkannya kepada yang dicintai, didasari disertai dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi semua perintahnya dilakukan, semua larangannya dijauhi. Ini bentuk cinta. Dan cinta seperti ini hanya harus diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah, cinta khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintahnya kita lakukan, apapun larangannya kita jauhi. Ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika diberikan kepada selain Allah, maka itu bentuk kesyirikan. Kayak cinta kepada pimpinan. Apapun yang diperintahkan mutlak dilakukan, baik sesuai dengan syariat atau tidak dilakukan. Dan apapun yang dilarang, meskipun itu diperintahkan oleh syariat, tetap dia jauhi karena dilarang oleh pimpinan. Maka itu apa Pak? Syirik. Karena lebih mencintai manusia daripada mencintai Allah, mencintai pimpinan daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala.
Cinta dalam bentuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan itu harus hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pimpinan boleh ditaati perintahnya, boleh dijauhi larangannya selama apa? Tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya. Makanya ketika Allah memerintahkan kita taat kepada pimpinan, bunyi ayatnya adalah wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah ketika memerintahkan kita taat kepada dirinya dan taat kepada Rasul, kata-kata taat diulang. Wa atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul, diulang. Tapi begitu kepada pimpinan enggak diulang lagi kata taat. Langsung wa ulil amri dan pimpinan. Ini kata ulama tafsir, karena taat kepada manusia pimpinan itu tidak mutlak, bergantung dengan kesesuaiannya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya, nggak boleh taat kepada pimpinan dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Nggak boleh taat kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kata Nabi. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang kedua adalah mahabbah laisat bi ibadah fidatiyah. Cinta yang aslinya dia bukan ibadah, karena bentuknya cinta kepada selain Allah. Dan itu macam-macam. Yang pertama adalah cinta kepada Rasul, cinta kepada orang beriman. Ya, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang beriman. Sebenarnya aslinya itu bukan ibadah. Aslinya bukan ibadah. Ya. Tapi bisa menjadi ibadah ketika didasari cinta kepada Allah. Jadi kita cinta kepada Rasul karena Allah, karena cinta kita kepada Allah, karena Allah memerintahkan cinta kepada Rasul. Kita cinta kepada orang beriman karena Allah memerintahkan kita mencintai orang beriman. Maka bisa menjadi ibadah. Jadi zatnya aslinya bukan ibadah, tapi bisa menjadi ibadah ketika kita niatkan untuk ibadah. Cinta sholat aslinya bukan ibadah, senang sholat aslinya bukan ibadah. Tapi ketika diniatkan sholat karena Allah, maka jadi ibadah. Makanya tidak semua orang sholat itu diterima oleh Allah. Hanya orang sholat karena Allah yang diterima. Cinta zakat, meskipun zakat itu ibadah, tapi orang cinta zakat apakah ibadah? Belum tentu. Aslinya bukan ibadah. Hanya cinta zakat karena Allah itu yang akan menjadi ibadah. Ada orang yang bayar zakat karena terpaksa, nggak enak, malu kalau nggak ngeluarin, orang dikenal kaya masa nggak ngeluarin zakat. Ada orang seperti itu. Maka dia ngeluarin zakat bukan karena cinta Allah, semata-mata ingin menghindarkan atau ingin menjaga reputasinya, atau cinta kepada amal-amal kebaikan apapun, itu zatnya aslinya bukan ibadah, tapi ketika diniatkan ibadah maka menjadi ibadah. Contoh lain cinta yang bukan ibadah, yaitu cinta kepada selain Allah adalah cinta kepada anak. Cinta kepada anak itu bentuknya kan sayang, kasihan ke anak. Itu cinta bentuknya sayang kepada anak. Itu sebenarnya bukan ibadah. Ya. Juga cinta kepada orang tua, itu juga bukan ibadah awalnya. Dasarnya bukan ibadah, aslinya bukan ibadah. Ya. Cinta kepada orang tua itu bentuknya adalah menghormati orang tua. Ya. Adab kepada orang tua, takdim kepada orang tua. Asalnya bukan ibadah. Atau cinta kepada makanan, minuman, pakaian, kendaraan. Nah, ini cinta bukan ibadah. Asalnya bukan ibadah. Tapi ini semua cinta kepada makanan, minuman, pakaian, cinta kepada orang tua, cinta kepada anak yang asalnya bukan ibadah bisa menjadi ibadah kalau diniati ibadah. Cinta kepada anak misalkan kita niatkan ibadah karena kita punya kewajiban untuk mendidik anak. Dan bentuk cinta kita kepada anak adalah mendidik dia. Karena perintah Allah SWT maka menjadi ibadah. Cinta kepada orang tua asalnya bukan ibadah, tapi kita niatkan menjalankan perintah Allah karena Allah memerintahkan kita berbakti kepada orang tua. Maka jadi ibadah.
cinta kepada makanan, hukum asalnya bukan ibadah. Tapi kita niatkan makan karena Allah. Dengan makan kita bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan di niatnya. Amal apapun meskipun bukan ibadah, tapi ketika diniatkan untuk ibadah, maka bisa menjadi ibadah. Intinya, cinta kepada selain Allah itu boleh-boleh saja. Itu tabiat manusia, mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai makanan, mencintai kendaraan, mencintai pakaian. Tapi cinta kepada itu semuanya sebaiknya didasarkan atas cinta kepada Allah SWT, biar dapat pahala. Sayang kita cinta makanan, ya, kita makan setiap hari 3 kali makan beratnya, belum lagi makan cemilan. Kalau tidak kita niatkan ibadah, sayang, percuma Pak. Habis aktivitas, umur kita, waktu kita hanya untuk aktivitas makan perkara-perkara mubah, tapi nggak bernilai ibadah. Maka itu bisa menjadi ibadah ketika diniatkan ibadah kepada Allah. Juga boleh kita cinta kepada itu semuanya. Yang penting tidak boleh melebihi cinta kepada itu atas cinta kepada Allah. Tetap cinta kepada Allah harus lebih di atas cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nas yang kedua yang dikutip oleh pengarang untuk berdalil tentang bahwa kita wajib mentauhidkan Allah dalam cinta. Cinta kita kepada Allah lebih di atas cinta kepada selain Allah adalah ayat 24 surat At-Taubah. Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha." Qul, katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian atau suami-suami kalian, wa 'ashiratukum dan keluarga kalian, kabilah kalian, golongan kalian, kelompok kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta yang kalian dapatkan, kalian cari, kalian dapatkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan bisnis perdagangan yang kalian takut nggak laku, takut rugi, wa masakinu tardawnaha dan tempat tinggal yang kalian sukai, itu ahabba ilaikum lebih kalian cintai minallah daripada cinta kepada Allah, wa rasulihi dan daripada cinta kepada rasulnya, wa jihadin fi sabilihi dan daripada cinta kepada jihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, maka tunggulah azab Allah. Ayat ini jelas secara sharih tegas menegaskan bahwa tidak boleh orang itu cinta kepada orang tuanya, anaknya, saudaranya, istrinya, harta, keluarga, kelompok, tempat tinggal daripada cinta kepada Allah. Orang yang melebihi cintanya kepada itu semua atas cinta kepada Allah diancam oleh Allah dengan adab. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggu adab Allah. Berarti nggak boleh, haram, minimal haram lah. Lebih cinta harta, lebih cinta saudara, bapak, istri, anak daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini menjadi dalil bahwa kita harus mentauhidkan Allah dalam cinta. Cinta kita kepada Allah harus lebih di atas cinta kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat ini juga memberikan pemahaman boleh cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada saudara. Boleh, tidak dilarang. Karena Allah mengatakan jika cinta kalian kepada orang tua kalian, kesukaan kalian kepada harta itu lebih kalian sukai daripada Allah, berarti Allah mengakui manusia itu punya cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada saudara, cinta kepada harta, cinta kepada tempat tinggal. Allah mengakui, bukan sesuatu yang dinafikan dan diingkari oleh Allah. Berarti boleh kita mencintai itu semuanya, karena itu manusiawi. Tapi nggak boleh lebih daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira praktisnya bisa lah bapak-bapak paham, memahami ya. Kayak misalkan istri nyuruh kita korupsi Pak, biar punya kendaraan mewah, rumah megah, nggak malu sama tetangga. Tapi Allah melarang korupsi. Kita lebih menuruti istri, berarti lebih cinta Allah atau lebih cinta istri? Nah, berarti masuk ancaman. Ya.
Atau nggak usah diperintahkan, perasaan lebih malu kelihatan miskin ketimbang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih malu kalah saingan dengan saudara, dengan tetangga, daripada malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena bermaksiat kepadanya. Itu bagian daripada masuk ancaman. Berarti lebih cinta manusia, lebih cinta selain Allah, harta dan sebagainya daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ringan saja kadang-kadang. Anak istri ngajak ke mall, padahal Allah ngajak sholat ke masjid sudah ada azan. Nah, gimana Pak? Meskipun sholat itu waktunya panjang, ya, meskipun sholat waktunya panjang, oh nanti bisa sholat di mall. Tapi paling tidak kita takut jangan-jangan masuk juga ancaman, jangan-jangan. Meskipun karena kalau ini masalahnya agak ringan karena sholat itu waktunya kan luas ya, waktunya luas. Ya. Boleh di awal waktu, boleh di pertengahan waktu. Cuma seandainya pas ada azan, anak juga ngajak, atau istri juga ngajak, kita lebih mengikuti perkembangan istri dan anak kita itu kayaknya malu di hadapan Allah. Kok seperti kita lebih menurutin manusia daripada menurutin Allah. Meskipun kita tidak bisa memvonis langsung masuk ancaman, karena memang waktu sholat itu luas, boleh dilakukan di awal. Allah membolehkan kita melakukan di awal waktu, di pertengahan atau di akhir. Cuma kok kita rasanya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar untuk menghargai Allah dalam cinta itu paling tidak malu dulu kepada Allah, meskipun dalam perkara yang tidak dilarang. Ya. Tapi kalau perkara yang mubah itu terkadang kita mengentengin, meremehkan, lama-lama kita masuk kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gaya hidup nggak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin yang membantah. Jadi orang-orang rasionalis itu, beliau menyebutkan, orang-orang rasionalis mengatakan, cinta kan manusia tidak bisa menguasai. Maka nggak boleh dong Allah membebani manusia untuk mengarahkan cintanya. Karena cinta itu sesuatu yang manusia tidak bisa mengendalikan. Dalilnya apa? Mereka berdalil dengan hadis Nabi. Jadi Nabi itu kan istrinya banyak kan Pak. Ya. Tapi yang paling dicintai siapa? Aisyah. Dari yang hidup, dari setelah Khadijah wafat, Nabi kan nikah banyak setelah Khadijah wafat kan. Waktu Khadijah hidup ya cuma Khadijah istrinya. Kalau dari semua istri yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, yang paling dicintai Khadijah. Setelah Khadijah, itu istri Nabi kan banyak. Yang paling dicintai adalah Aisyah. Dan kewajiban orang yang istrinya lebih dari satu itu adil. Adil terutama dalam hal-hal yang sifatnya fisik, kebutuhan fisik, nafkah, giliran, rumah, kendaraan. Kalau satunya kasih kendaraan, satunya harus kasih kendaraan. Nggak boleh enggak, harus adil. Wajib hal yang sifatnya kelihatan dohir harus adil. Ya. Lalu Nabi mengadu kepada Allah, Allahumma inna hadza qasdi fi ma'amlik. Jadi Nabi itu sudah berusaha adil Pak. Giliran adil Nabi. Maka digilir rata istri-istrinya ini. Bahkan mau pergi, Nabi itu gantian ngajak istrinya. Dan mau memulai siapa yang lebih dulu itu pun harus diundi. Karena apa? Kalau orang langsung memilih itu akan menimbulkan kecemburuan. Istri yang tidak terpilih pasti akan berpikir, kok dia duluan ya, jangan-jangan dia lebih mencintai dia daripada aku. Pasti begitu. Pasti tersinggung dan cemburu. Maka untuk memulai saja Nabi itu mengundi siapa yang lebih dulu maka dia duluan. Seperti itu, saking Nabi itu berusaha untuk adil. Lalu Nabi mengadu kepada Allah dalam hadis, Allahumma inna hadza qasmi fi ma'amlik. Ya Allah, inilah usahaku dalam membagi keadilan kepada istriku yang aku bisa lakukan. Fala talumni fima la amlik, dan jangan engkau celah aku, salahkan aku atas sesuatu yang aku tidak kuasa untuk membaginya. Ya Allah, inilah yang aku bisa bagi secara merata, secara adil kepada istri-istriku. Jangan engkau salahkan aku atas sesuatu yang aku tidak bisa membagi secara rata. Yaitu apa? Perasaan cinta. Perasaan. Karena Nabi paling mencintai Aisyah. Nah,
ini orang-orang nasionalis bilang, ini kan buktinya Nabi aja nggak bisa mengendalikan cinta. Jadi kalau aku cinta harta lebih daripada cinta kepada Allah, jangan dilarang dong. Karena memang aku nggak bisa mengendalikan cinta. Buktinya Nabi nggak bisa mengendalikan cinta. Jadi masuk akal juga ya, masuk akal enggak? Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, ketika mensyarah kitab Tauhid ini, beliau mengatakan cinta itu bisa diupayakan, bukan sesuatu yang tidak bisa diupayakan ya. Bisa diupayakan. Contoh saja, Bapak dulu merokok, berarti cinta rokok. Lalu Bapak meninggalkan rokok, Bapak jadi benci rokok, berarti bisa kan cinta dilatih, ya kan? Bisa nggak Pak? Berarti? Bisa. Masalah ini, terkadang kita mendengar tentang seseorang, sesuatu yang buruk, lalu kita benci. Oh ternyata dia itu begitu ya, dasar dia, benci kita. Lalu ternyata terbukti informasi tadi salah, berubah, kita jadi mencintai lagi. Berarti kan bisa kita upayakan cinta itu, bisa berubah. Bukti lain Umar pernah dalam hadis itu mengatakan kepada Nabi, kan manusia, seorang muslim itu harus lebih mencintai nabinya daripada semua, daripada orang tuanya, anaknya, bahkan daripada dirinya. Maka Umar mengatakan, innaka la habbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau itu lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Jadi engkau lebih aku cintai daripada orang tuaku, daripada istriku, daripada anakku, kecuali dari diriku. Aku lebih cinta diriku daripada engkau ya Rasulullah. Umar menganggap itu sudah benar, bahwa dia lebih mencintai Rasulullah atas segalanya kecuali atas dirinya. Tapi kata Rasulullah SAW, ya, la walladzi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilaika min nafsi. Enggak benar ya Umar. Belum benar cintamu. Kamu harus mencintai aku bahkan lebih atas cintamu kepada dirimu, baru benar cintamu. Lalu Umar mengatakan, al-an wallahi la anta habbu ilayya min nafsi. Ya udah kalau begitu ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku. Berarti Umar bisa apa? Mengendalikan cinta. Bisa mengendalikan cinta. Berarti manusia bisa mengendalikan cinta ini. Awalnya dia nggak tahu, dikira lebih mencintai dirinya daripada Rasul itu boleh. Tapi ternyata nggak boleh. Akhirnya dia rubah. Paling tidak dilatih lah, meskipun susah dilatih. Cinta itu bisa dikendalikan. Maka ketika Allah membebani kita mencintai Allah lebih daripada cinta kepada selainnya, itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena memang ada kaidah dalam usul fikih, Allah itu tidak membebani hambanya sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin dilakukan oleh hamba. Dan dalilnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba yang di luar batas kemampuannya. Memang iya ada kaidah itu, dan itu masuk kaidah usul fikih. Tapi masalah cinta bisa manusia mengendalikannya dan melatihnya. Sehingga ulama mengatakan al-mahabbatu kasbiyatun. Jadi cinta itu perkara yang bisa diupayakan. Maka tidak zalim Allah jika membebani kita untuk mencintai dirinya dan mencintai Rasulullah lebih daripada cinta kita kepada selain keduanya. Kita bisa melatih dan kita bisa mengelola, mengupayakan, mengendalikan cinta kita. Maka taklif dan beban untuk mencintai Allah lebih itu bukan beban yang di luar kemampuan manusia, masih di dalam batas kemampuan manusia. Kemudian yang ketiga, nas yang beliau kutip ketiga untuk berdalil tentang wajibnya kita mencintai Allah lebih daripada cinta kepada selainnya, juga wajibnya kita mencintai Rasulullah lebih daripada cinta kita kepada selain Rasulullah SAW, adalah hadis Anas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku itu lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Jadi orang itu tidak beriman
tidak dikatakan beriman kepada Allah sebelum dia menjadikan cintanya kepada Rasulullah SAW lebih daripada cintanya kepada semuanya selainnya, yaitu kepada anak, orang tua, dan kepada manusia semua, bahkan kepada dirinya, dia tidak beriman. Jadi Allah SWT menafikan iman orang yang tidak bisa menjadikan cintanya kepada Rasulullah lebih di atas cintanya kepada orang tua, anak, dan seluruh manusia. Tapi yang dinafikan di sini bukan akar iman, tapi kesempurnaan iman. Jangan sampai kita salah memahami hadis ini. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai menjadikan aku, yaitu Rasulullah, lebih dicintai daripada anak dan orang tuanya dan manusia. Bukan berarti kalau ada orang yang lebih mencintai anak dan orang tuanya daripada Rasul, lalu kafir, tidak beriman sama sekali, tidak. Masih beriman, hanya saja dia bermaksiat. Ya, imannya kurang, karena tuntutan iman yang wajib itu adalah harus lebih mencintai Rasulullah SAW daripada mencintai anak, orang tua, dan daripada seluruh manusia. Jadi kesempurnaannya yang dinafikan, kesempurnaan iman itu sama dengan seperti Allah mengatakan atau Rasulullah SAW mengatakan la sholata bihadratit ta'am. Jadi tidak ada sholat ketika makan sudah dihidangkan. Jadi dinafikan sholat itu nggak ada atau nggak boleh. Sholat itu nggak ada kalau sudah makanan dihidangkan. Itu maksudnya adalah bukan menafikan sholatnya. Jadi nggak boleh ada sholat, maksudnya harus makan, tidak. Tapi tidak sempurna dan tidak utama sholat jika makanan sudah dihidangkan. Kalau orang lagi dihidangkan makanan mau makan, tiba-tiba sholat atau diadzankan atau dikomat sholat itu sudah dikomatin. Nah, kalau dia milih sholat, bukan berarti sholatnya tidak sah. Karena yang dinafikan adalah kesempurnaan, tapi tidak sempurna sholatnya, tidak utama sholatnya. Jika sudah dihidangkan makanan, dia memilih sholat. Yang baik apa? Makan dulu baru sholat. Jadi penafian di situ bukan penafian akar, tapi penafian kesempurnaan. Jadi sama seperti ketika Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nas ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai menjadikan aku lebih dia cintai daripada anak, bapaknya, dan seluruh manusia. Dari hadis-hadis tadi itu bisa diambil beberapa faedah. Pertama, wujub taqdim mahabbatir Rasul ala mahabbatin nafsi. Wajibnya mendahulukan cinta Rasul atas cinta kepada diri. Kepada diri saja kita harus lebih mencintai Rasul, mengedepankan cinta kepada Rasul, apalagi kepada yang selain diri kita. Yang kedua, fida'u Rasul bin nafsi wal mal. Ya, dari hadis-hadis tadi itu memberikan pemahaman kepada kita, ya, bahwa kita dituntut untuk mengorbankan jiwa, harta, dan semua yang kita miliki demi Rasulullah. Karena itu bentuk lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai selain Rasulullah, daripada mencintai harta, anak, orang tua, dan segalanya. Yaitu ketika dihadapkan tuntutan untuk mencintai Rasul, tuntutan untuk berjuang memenuhi panggilan Rasul, dengan tuntutan cinta kepada anak, suami, istri, orang tua, maka berkorban untuk memenuhi tuntutan berjuang yang diperintahkan oleh Rasulullah harus kita penuhi. Misalkan Rasul memerintahkan jihad. Dulu sahabat ketika sudah diperintahkan Rasul jihad, sudah rasa cintanya kepada istri, kepada anak ditinggalkan karena sudah wajib. Kalau enggak, berarti melanggar perintah Rasulullah SAW. Ya. Bahkan ketika perang Tabuk ada 3 sahabat yang tidak ikut perang karena terlalu nyaman dengan menikmati hasil panennya di kebun. Karena situasi saat itu sedang musim kemarau, musim panas. Jadi orang biasanya kalau musim panas enakan duduk di bawah pohon menikmati hasil panen. Pas panggilan jihad dia nggak berangkat. Itu begitu Rasul pulang dihukum itu sahabat itu. 50 hari nggak boleh diajak bicara oleh sahabat. 10 hari yang terakhir istrinya nggak boleh menservis dia, menservis suaminya. Itu berat sekali hukuman Rasulullah SAW bagi orang-orang yang
tidak memenuhi panggilan Rasulullah SAW untuk berjihad fisabilillah. Karena tuntutan iman itu adalah dia lebih memenuhi panggilan Rasulullah daripada panggilan hawa nafsu atau panggilan yang lainnya. Juga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah annahu yajibu 'ala al-insan an yansura sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yabdula lidzalika nafsahu wa manuwa kulla taqatihi. Wajib atas manusia, atas orang muslim untuk membela sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meskipun harus mengorbankan jiwanya, hartanya, dan semua energinya yang dia miliki demi menjaga, membela, mendukung sunnah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang keempat, faedah yang keempat adalah jawazul mahabbah allati lisyafaqa wal ikram wa ta'lim. Boleh mencintai yang sifatnya sayang atau ta'zim kepada manusia. Cinta anak boleh, cinta orang tua boleh, cinta kepada manusia saudara juga boleh, dan itu yang kita pahami dari hadis itu. Tetapi wajibnya adalah lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai itu semuanya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nas yang keempat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita di antara buah dari orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ada 3 perkara jika manusia itu melakukannya, wajada bihinna halawatal iman, akan mendapatkan kelezatan iman. Jadi jemaah sekalian, iman itu ada kelezatannya. Iman kepada Allah, kepada Rasul itu ada kelezatannya. Orang yang sudah sampai merasakannya, maka dia akan mengorbankan semua kelezatan dunia demi memenuhi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kita harus yakin karena Rasul yang mengatakan. Apa 3 perkara di mana orang itu kalau melakukannya akan mendapatkan dan merasakan cintanya iman? Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini pertama, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada cinta kepada keduanya. Itu nanti orang akan merasakan kelezatan iman yang luar biasa. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang pun kecuali karena Allah. Mencintai anak karena Allah, mencintai istri karena Allah, mencintai orang tua karena Allah. Bukan karena kepentingan yang lainnya, bukan karena duniawi dan sebagainya. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kelezatan iman. Dan yang ketiga adalah an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da in anqadahu Allah minhu kama yakrah an yuqdhafa fil nar. Tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dari kekufuran, sebagaimana dia tidak suka dilempar ke neraka. Nah, ketiga ini lebih khusus kepada orang yang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Dan ini konteksnya adalah berbicara tentang orang-orang Arab yang baru masuk Islam saat itu. Ya, rata-rata orang yang baru masuk Islam itu punya kebiasaan-kebiasaan di masa kekufuran, di masa jahiliyah, ya, yang terkadang sulit untuk dihilangkan. Jika orang masuk Islam sampai pada derajat dia benci untuk kembali kepada kebiasaan-kebiasaan semula, benci sekali. Kebiasaan semulanya adalah dugem, kebiasaan semulanya adalah kumpul kebo. Itu sesuatu yang indah dalam kehidupan dunia. Jika orang masuk Islam membenci itu, bukan malah kangen. Aku kangen masa lalu. Begitu masuk Islam kangen masa lalu, berarti tidak sampai yang disebut dalam hadis akan merasakan lezat iman. Tapi dia justru benci. Aku nggak suka, benci kembali kepada masa lalu. Seperti dia benci seandainya dilempar ke neraka, sama persis bencinya. Maka dia merasakan kelezatan iman. Dan orang kalau merasakan kelezatan iman itu luar biasa jemaah dirahmati Allah. Banyak testimoni dari para ulama, para zuhad, ahli ibadah, salafun saleh ketika merasakan kelezatan iman itu luar biasa. Kelezatan ibadah itu luar biasa. Bahkan sampai ada yang diamputasi nggak berasa. Ada sahabat diamputasi nggak berasa gara-gara cinta Allah, cinta Rasulullah SAW, gara-gara beribadah kepada Allah. Jadi itu Urwah bin Zubair kan mau diamputasi kakinya, ditawari minum khamr biar ketika dipotong, karena zaman itu nggak ada bius, biar ketika dipotong nggak berasa. Dia nggak mau, aku nggak mau. Dalam proses pengobatanku ada sesuatu yang haram. Maka dia minta
aku sholat, aku minta untuk sholat. Ketika aku sholat potong kakiku, maka dipotong kakinya saat sholat, nggak berasa dia. Atau kita menjelaskan saat dia zikir, riwayat lain menjelaskan versi yang berbeda, dia minta untuk diizinin zikir, kemudian zikir kepada Allah dengan khusyuk, cinta kepada Allah luar biasa, atas cinta kepada selainnya, maka dipotong saat zikir dia tidak berasa. Itu kalau orang merasakan kelezatan imam luar biasa. Sama seperti Bapak makan yang enak, sesuatu yang enak sekali, ada lalat hinggap di hidung, Bapak kan kibasin begini ya kan? Bapak kibasin saja. Setelah itu atau setelah makan Bapak ditanya, tadi ada lalat kan? Nggak tahu, ya kan? Karena fokus kepada makanan. Kalau sudah merasakan lezatnya makanan luar biasa, rasa gatal digigit lalat tuh nggak berasa, luar biasa. Cuma kalau ngasih tahu kepada orang-orang yang belum pernah merasakan memang susah, ya kan? Kita kasih tahu ke orang, iman itu ada kelezatan yang luar biasa sampai dipotong kaki juga nggak berasa, gitu. Nah kalau belum pernah merasakan ya nggak percaya, wajar. Sama kayak orang belum pernah merasakan sate padang, orang dari mohon maaf dari Jawa kayak saya di Lamongan, di Lamongan tuh ya nggak ada sate padang itu, nggak ada. Nah, saya dulu tuh tahunya sate padang yang pas di Jakarta pas kuliah. Begitu nyampe Jakarta, ini sate apaan ini? Oh, tipis-tipis, bumbunya bukan kecap, bumbunya bukan kecap. Maka orang pertama kali belum pernah merasa sate padang itu enak loh, nggak percaya. Tapi ketika sudah ngerasain, ketagihan dia, minta lagi. Kayak seperti itu Pak, pokoknya yakin aja. Yakin aja. Saya juga nggak percaya, apakah sudah ngerasain kelezatan? Mungkin belum. Kayaknya belum, saya juga belum Pak. Belum, saya belum derajat itu. Ya, belum derajat sampai merasakan kelezatan iman. Tapi kita semuanya insya Allah pasti pernah merasakan kelezatan iman, meskipun derajat lezatnya beda-beda. Semakin tinggi iman kita, semakin kita merasakan kelezatan iman itu. Maka itu bisa kita raih dengan cara semakin memupuk rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, lebih di atas cinta kita kepada Rasulullah. Monggo kalau mau. Baik, jemaah. Kalau ada pertanyaan silakan. Nggak ada pertanyaan Pak? Ya, sudah. Ada pernyataan tidak dikatakan seseorang itu beriman apabila dia belum diuji oleh Allah. Nah, ujian itu kan tingkatannya beda-beda ya. Ujian yang mana yang bisa mengaku iman yang tinggi? Imam yang beriman ya. Itu ayatnya adalah ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bisa bebas mengatakan beriman sementara mereka belum diuji? Jadi ujian itu adalah sunnatullah. Setiap manusia pasti diuji untuk menguji keimanannya. Ya ujian macam-macam Pak. Ujian macam-macam. Semakin tinggi iman orang, semakin tinggi ujiannya. Jadi ujian tertinggi itu Nabi Pak. Asyadun nasi bala'an al-anbiya, kata Rasulullah. Manusia yang paling tinggi ujiannya, paling berat ujiannya Nabi. Coba lihat sejarah Nabi Muhammad, ujiannya mampu nggak kita Pak? Sejarahnya mampu. Jadi paling tinggi. Ujian yang menimpa kita itu ringan, masih ringan Pak. Kita belum diuji dengan mau dibunuh, dicari, mau dibunuh, belum diuji dengan kalau lagi sholat ditindih isi perut kambing. Kan Nabi seperti itu kan, ya. Nggak pernah diboikot Nabi dan kabilah Bani Hashim, diboikot sampai harus
nginep di bukit berhari-hari, nggak dikasih makan sampai mereka makan urat-urat kayu, makan urat-urat kayu. Itu berat sekali dengan Muhammad SAW ujiannya, perang dan lain sebagainya, berat sekali. Semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi ujiannya. Tapi ujian itu jangan diremehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang nanti di akhirat justru kita rindukan. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, ketika ahlul afiyah, orang yang ketika di dunia selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan iri dengan orang yang selalu diuji oleh Allah di dunia. Apakah diuji sakit dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang jarang diuji oleh Allah berkeinginan seandainya dulu di dunia kulitnya itu dicabik-cabik pakai gunting. Jadi berharap orang di akhirat nanti, semua manusia di akhirat nanti berharap seandainya dulu aku di dunia itu kulitku dicabik-cabik pakai gunting. Karena melihat betapa besarnya pahala yang didapat orang yang diuji ketika di akhirat. Jadi ujian beda-beda, tergantung derajat iman kita. Semakin tinggi derajat iman kita, semakin berat. Begitu kita lolos, maka akan naik derajat imannya. Dan iman kita juga beda-beda derajatnya. Derajat iman kita beda-beda. Semakin kita bisa lolos dari ujian tertinggi, maka kita akan semakin sempurna iman kita. Jadi banyak ujian. Apa aja ujian kan? Sekedar berangkat ke masjid duduk mendengarin ceramah ujian kan? Ujian kan? Mendingan nonton TV sebagian orang kan? Ya kan? Duduk doang. Itu ujian. Dan mudah-mudahan Bapak lolos dari ujian itu. Tidak semua orang bisa sabar. Tidak semua orang bisa sabar untuk duduk mendengarkan ilmu. Baik, kita tutup dengan satu aja hadis yang saya tidak baca, tapi saya simpulkan saja hadis yang berbicara tentang bahwa pentingnya orang mencintai karena Allah. Ketika mencintai istri, mencintai anak, mencintai orang tua karena Allah, tidak sering karena Allah, itu akan mengekalkan cinta sampai akhirat. Ada orang-orang yang cintanya kepada manusia, kepada apapun di dunia semata-mata karena dunia, karena kepentingan, itu nggak kekal di akhirat. Kita mencintai istri, anak, orang tua sekedar semata-mata karena dunia, nggak ada niat karena Allah, di akhirat nggak bertemu Pak, nggak ngumpul lagi. Yang menyebabkan kita ngumpul lagi dengan keluarga, dengan kerabat yang kita cintai adalah ketika kita mendasarkan hubungan kita, cinta kita kepada kerabat, kepada keluarga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-akhilahu ba'duhum yawma idzin li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai di dunia nanti di akhirat saling membenci, saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendasarkan cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu pentingnya kita mentauhidkan cinta, menjadikan semua yang kita cintai di dunia juga karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar itu kekal di akhirat. Ya, cinta kita pada istri kekal di akhirat, cinta kita pada suami, pada anak kekal di akhirat, kita dipertemukan kembali di akhirat. Bukan malah nanti jadi musuh gara-gara kita mencintai mereka di dunia karena kepentingan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.